Seorang penyanyi rocker terkenal dan banyak penggemarnya naik ke atas sebuah panggung besar di sebuah konser. Jackson Maine atau biasa dipanggil Jack. Di balik kesuksesannya, dia memiliki kebiasaan minum alkohol dan juga mengkonsumsi obat-obatan. Setelah selesai konser, dia pergi ke sebuah bar untuk mencari minuman. Awalnya dia tidak diperbolehkan masuk karena bar itu diperuntukkan untuk para waria. Di dalam bar, Jack melihat seorang penyanyi wanita yang begitu menarik dan lagu yang dibawakannya mampu membuat Jack menangis. Tampaknya Jack benar-benar terpesona pada wanita tersebut. Jaga bar pun tahu bahwa Jack tertarik dengan Ellie dan kemudian mengenalkannya. Jack memberikan pujian kepada Ellie bahwa lagu yang dibawakannya cukup membuatnya tersentuh. Diberi sanjungan oleh penyanyi terkenal seperti Jack Maine membuat Ellie tersipu malu. Tampaknya Jack ingin mengenal lebih dekat lagi dan mengajak Ellie untuk minum di bar lain. Sambil menunggu Ellie berganti pakaian, Jack diminta teman Ellie untuk menyanyi. Akhirnya dia membawakan sebuah lagu yang membuat Ellie tersentuh hatinya. Dalam bar mereka bercerita banyak hal. Ellie bercerita menyanyi dan menulis lagu adalah salah satu hobinya. Dia tidak ingin bermimpi menjadi penyanyi terkenal. Dulu dia pernah mencoba menawarkan lagu ciptaannya ke produser, tetapi dia ditolak dengan suatu alasan bahwa Ellie memiliki hidung yang sangat mancung. Tapi Jack memberikan semangat bahwa penampilan bukan yang utama. Dan Jack pun bercerita dia pun memiliki kekurangan pada pendengarannya sejak kecil. Mengobrol, tiba-tiba datang seorang penggemar Jack yang mabuk dan meminta berfoto. Ellie yang merasa terganggu dan kesal langsung naik pitam dan menonjok pria itu. Jack pun melerai dan bergegas membawa Ellie ke sebuah minimarket mencari sesuatu untuk mengobati luka di tangannya. Ketika memegang tangan Ellie, Jack bagaikan seorang paranormal. Dia mengatakan bahwa Ellie memiliki bakat besar bermain piano dan ternyata prediksi Jack benar. Ellie sangat suka bermain piano. Obrolan berlanjut, Jack bercerita tentang dirinya yang dari lahir tidak pernah mengenal ibunya dan ayahnya telah meninggal ketika usia Jack berumur 13 tahun. Dan Jack dibesarkan oleh kakak laki-laki satu-satunya yang sekaligus menjadi manajernya saat ini. Suasana begitu sedih, tapi tiba-tiba Ellie berdiri dan bernyanyi. Ketika mendengar lagu itu, Jack langsung berkata, "Aku akan menjadikan Ellie penulis lagu." Keesokan harinya, supir Jack datang menjemput Ellie untuk menonton konsernya. Ayah Ellie tahu bahwa Ellie memiliki bakat dan mendorongnya untuk pergi, tapi Ellie menolaknya. Di malam hari ketika di tempat kerja, Ellie dan temannya Raymond tengah bermasalah. Mereka kemudian memutuskan untuk berhenti bekerja di resto itu. Akhirnya menerima tawaran Jack untuk menonton konsernya. Dia dan temannya Raymond diperlakukan istimewa. Dengan pesawat pribadi mereka berangkat, diberikan segala kemewahan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ellie merasa sangat bahagia. Mereka pun kemudian mendapat perlakuan khusus untuk masuk ke dalam. Di dalam, melihat kemegahan dan meriahnya panggung tempat Jack akan bernyanyi membuat Ellie begitu kagum. Apalagi aura yang dirasakan ketika Jack mulai bernyanyi, seperti menghipnotis semua penonton yang ada di sana. Tiba-tiba, Jack mengajak Ellie untuk menyanyi ke atas panggung, menyanyikan lagu yang dibuat Ellie dan telah diarasmen oleh Jack. Tidak menyangka dia terkejut dan menolak untuk bernyanyi. Akhirnya Jack tampil sendiri. Antusias dari penonton begitu besar sehingga Ellie memberanikan diri untuk maju dan dia mulai bernyanyi. Suara yang indah, semua penonton memberikan tepuk tangan yang begitu meriah dan konser pun berjalan cukup sukses. Ketika pulang ke rumah, ayahnya telah menyambut dan mereka berdua menonton di YouTube sehingga berkali-kali. Suatu hari Ellie dikejutkan oleh kedatangan Jack yang berada di kamarnya. Kemudian Jack mengajaknya pergi ke Arizona untuk tur konser. Mereka pergi berdua dengan mengendarai motor. Di perjalanan Jack dan Ellie mampir ke ladang yang dulu Jack dan ayahnya urus. Tetapi ternyata ladang itu telah kosong dan menjadi lahan yang tandus. Setibanya di tempat konser, Jack marah dan memukul kakaknya. Dan dia bertanya, kenapa tanah dan ladang dijual? Dengan suara bergetar kakaknya berkata, jika ladang tidak dijual, siapa yang akan mengurusnya? Karena waktunya telah habis hanya untuk mengurus Jack, yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dan memiliki hobi mabuk-mabukan. Dia marah dan berkata bahwa dia berhenti menjadi manajer Jack. Dan Ellie pun melanjutkan konser mereka. Di akhir konser, Jack meminta Ellie untuk membawakan lagu baru yang telah ditulis olehnya sendiri. Karena Jack memaksa,
Akhirnya Ellie memberanikan diri tampil dan menyanyi sambil memainkan piano. Pelannya begitu memukau penonton dan Ellie pun sukses. Menuju mobil, dia dihampiri oleh seorang produser terkenal yang mengorbitkan artis-artis ternama. Rez menjanjikan Ellie akan diorbitkan menjadi penyanyi terkenal dan mengajaknya untuk bekerja sama. Ellie senang dengan tawaran dari Rez dan dia berkata akan berbicara dulu dengan Jack. Dengan antusiasnya Ellie bercerita tentang tawaran Rez kepada Jack. Pada saat itu Jack yang sempoyongan karena mabuk mengambil kue dan ditemplokkan di wajah Ellie. Saat itu Ellie benar-benar menyadari bahwa Jack cemburu. Hari Ellie berada di ruangan untuk rekaman, tetapi tampaknya Ellie begitu gugup. Jack mengetahui hal itu dan minta izin pada Rez untuk masuk, dan akhirnya Ellie berhasil rekaman dan sukses. Lagunya kemudian laku keras di pasaran. Ellie pun dapat membeli rumah dan tinggal bersama Jack, dan menghadiahkan Jack seekor anjing untuk menemaninya. Ellie pun kini terkenal dan memiliki kesibukan sendiri. Dia tidak bisa selalu untuk mengikuti Jack dan menemani Jack untuk konser. Ellie memulai konser pertamanya tanpa ditemani Jack dan meraih sukses yang cukup besar. Lain, Jack yang saat itu akan memulai konser seperti biasa menghisap obat dan meminum minuman keras. Ketika tiba di panggung, dia hanya terdiam tanpa melakukan apapun. Keesokan harinya, Jack ditemukan oleh seorang pria kulit hitam tergeletak di pinggir jalan. Ternyata dia adalah sahabat Jack dari kecil. Dia kemudian membawanya ke rumah. Dia bercerita banyak hal di masa lalu. Sahabatnya bertanya tentang wanita yang selalu menemaninya di setiap konser Jack. Sahabatnya tahu bahwa Jack tengah galau. Dia kemudian menyarankan untuk segera menikahi wanita tersebut. Jack tertidur pulas, dia dibangunkan oleh Ellie yang mencarinya seharian. Dia berkata jika Jack tidak berubah maka Ellie akan meninggalkan dirinya. Ketika tengah makan bersama keluarga sahabatnya, Jack pergi ke dapur dan mencari tang dan membuat cincin dari senar gitar. Dan dia duduk di sebelah Ellie kemudian melamarnya. Pernikahan pun digelar di sebuah gereja. Setelah menikah, Jack telah banyak perubahan, tidak lagi menyentuh minum-minuman keras. Karir Ellie sebagai penyanyi semakin sukses. Fotonya bahkan kini terpampang di pinggir jalan. Suatu hari, Rez membawa berita bahwa nama Ellie masuk nominasi sebagai pendatang baru. Ellie pun merasa senang dan tidak percaya dengan kesuksesan yang telah dia raih. Sampai di rumah dia melihat Jack membawa botol minuman. Ellie marah karena Jack masih minum dan dia merasa dibohongi. Jack berkata semua yang dia lakukan karena merasa kesepian semenjak Ellie terlalu sibuk dengan karirnya. Hari yang ditunggu pun tiba. Ayah dan teman-temannya berkumpul untuk menemani Ellie di acara Grammy Award. Tiba di acara tapi dia malah melakukan kebiasaan lamanya, yaitu minum alkohol dan memakai obat-obatan. Pembawa acara kemudian mengumumkan nama pemenang dan ternyata nama Ellie menjadi pemenang di Grammy Award. Bahagia dan mengajak Jack untuk naik ke panggung bersamanya, tapi karena sudah mabuk berat, Jack akhirnya hanya duduk di pinggir panggung saja. Ellie kemudian mengucapkan terima kasih kepada produser, ayah, dan suami tercinta yaitu Jack. Tapi Jack yang tengah halu maju dan mengacaukan acara tersebut. Kita tentu dapat membayangkan ketika peristiwa itu terjadi. Di acara tersebut begitu banyak diliput oleh banyak media di dalam dan luar negeri. Setelah kejadian itu, Jack memutuskan untuk masuk rehabilitasi. Kali sembuh dari ketergantungannya terhadap alkohol dan obat-obatan dan demi untuk menebus kesalahannya karena telah mempermalukan Ellie pada acara Grammy Award lalu. Setelah 2 bulan di rehab, Ellie datang mengunjunginya. Betapa senangnya Ellie melihat Jack yang terlihat bugar. Dia berharap Jack segera pulang dan mereka dapat kembali bersama. Cerita Ellie akan melakukan tour di Europe dan meminta Rez mengizinkan agar Jack ikut untuk bernyanyi bersamanya. Tidak mengizinkan Ellie. Kemudian Ellie mengancam akan membatalkan turnya jika Jack tidak ikut serta. Selesai, Jack dijemput oleh kakaknya Bobby. Hubungan mereka semakin membaik. Ellie menyambutnya dengan gembira dan mereka mulai menjalani kehidupan dari hari ke hari dengan penuh kebahagiaan karena Jack sudah tidak minum alkohol lagi. Rez datang ke rumah ketika Ellie sedang tidak ada. Jack menyambutnya dan mengucapkan terima kasih karena telah menjaga Ellie dengan baik selama dia direhabilitasi. Rez kemudian mengatakan setelah kejadian tersebut karir Ellie hampir hancur dan banyak orang memandang remeh karena masih mempertahankan pernikahannya dengan Jack. Dan Ellie tentu tidak akan menceritakan kesulitan yang dia alami kepada Jack karena Ellie begitu mencintai Jack. Rez ingin kejadian itu terulang kembali. Jika sampai terulang, dia ingin Jack pergi dari kehidupan Ellie karena hanya akan menghancurkan karir Ellie.
Jack tengah berbaring, Ellie menghampirinya dan berkata bahwa musim panas ini dia akan bersama Jack dan tidak ikut tur. Kemudian Jack bertanya, "Kenapa?" Ellie pun berkata bahwa dia hanya ingin fokus saja dengan album dan single barunya. Malam ini adalah konser terakhirnya. Dia ingin Jack datang dan bernyanyi bersamanya untuk menyanyikan lagu Shallow. Jack pun setuju dan mereka akan bertemu di konser. Sebelum Ellie meninggalkan Jack, Jack memanggil Ellie untuk melihat wajahnya dengan tatapan yang dalam dan penuh makna. Saat Ellie melangsungkan konsernya, Jack yang tengah bersiap-siap tampak gundah dan tak berdaya. Dia terus memikirkan ucapan Res. Sementara Ellie terus menanyakan kedatangan Jack kepada kru. Walau tanpa Jack, Ellie tetap harus bernyanyi. Begitu menurut para kru. Ellie begitu gelisah, dia kemudian menyuruh seseorang untuk mengecek keadaan Jack. Tidak lama kemudian, rumah mereka dikelilingi polisi. Jack pun mengakhiri hidupnya, rela berkorban demi melihat Ellie bahagia. Ellie kemudian menjalani kehidupannya dengan penuh kesedihan yang teramat dalam dan mengalami depresi. Bobby mengatakan bahwa lagu Jack saat ini diputar di mana-mana. Itu membuat Ellie semakin sedih dan dia merasa bahwa dia adalah penyebab kematian Jack. Bobby menguatkan Ellie bahwa kematian Jack bukanlah kesalahan Ellie. Di sini terlihat Ellie tengah bernyanyi. Dengan air mata berlinang dia menyanyikan lagu cinta yang pernah ditulis Jack untuknya. Dan kali ini lagu tersebut dinyanyikan Ellie untuk mengenang Jack. Demikianlah cerita ini berakhir.